Selamat pagi sahabat Pancasila. Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Kami dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan podcast dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, menarik sekali kita hari ini bisa bertemu ya di tempat ini dan kita mencoba untuk merefleksikan kembali ya apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila hari ini yang kita bisa pahami. Tentu setiap generasi itu berbeda ya teman-teman sekalian, dan kita perlu tahu ya bagaimana proses-proses ya peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu dalam kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, berbangsa. Nah, ini sudah hadir ya, ada beberapa narasumber dan pemantik diskusi kita pada hari ini ya. Tentu kita ingin melihat pandangan masing-masing ya. Kita mulai dari Mas Yongki dulu ya, seperti apa pengalaman beliau ya dalam memahami atau dalam mengimajinasikan ya Hari Kesaktian Pancasila itu apa sih ya. Silakan Mas Yongki. Ya, terima kasih Pak Sangka. Saya dulu ingat waktu saya SD ya, itu dulu bagaimana kita diajarkan belajar sejarah itu melalui film ya. Jadi bagaimana anak-anak SD itu berupaya untuk mengetahui sejarah Indonesia melalui film, waktu itu Gerakan 30 September, strip PKI ya. Dan itu dijadikan tugas oleh guru, dan kita disuruh untuk meresum itu dan dikumpulkan pada tanggal 1 Oktober ya. Nah, itu waktu itu adalah salah satu pengalaman saya. Nah, kalau dari sekarang barangkali kita harus juga melihat sejarah karena banyak data-data yang baru yang sudah mulai diupdate, dan kemarin ada pemerintah ya yang coba untuk memperbarui sejarah nasional Indonesia. Nah, itu saya kira patut diapresiasi juga karena sejarah sudah mulai diupdate, ada perkembangan baru dan juga ada konteks yang baru juga. Nah, itu juga akan melihat bagaimana 1 Oktober itu juga dimaknai dalam konteks hari ini ya, yang juga sebenarnya anak-anak muda itu juga sulit sekali ya kalau misalkan belajar sejarah, kadang gurunya itu ngantuk ya, kalau dijelaskan itu ngantuk ya. Nah, terus juga kita juga mestinya bisa memberikan pelajaran sejarah lebih inovatif ya. Jadi lewat video kreatif, konten-konten seperti ini kan juga sangat disukai oleh anak muda ya. Jadi mereka bisa lebih mencerna dengan baik tentang bagaimana membayangkan 1 Oktober itu sendiri gitu. Barangkali itu dari generasi saya ya. Bagaimana kalau dari Pak Ani yang berbeda generasi? Monggo. Ya, terima kasih Mas Yongki. Saya mencermati dalam kita berbangsa, bernegara, makna dari kesaktian Pancasila, saya lebih kepada sebagai akademisi gitu, saya melihat prakteknya di dalam masyarakat. Kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu ada ketidakpuasan dilampiaskan dengan demonstrasi, dan itu sah-sah saja karena selama ini masih dilindungi oleh undang-undang kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Namun demikian, ketika demonstrasi itu berubah atau kemudian ditunggangi dengan kegiatan yang bersifat anarkis, ada pembakaran, ada penjarahan dan lain sebagainya, di Yogyakarta sendiri kearifan lokalnya bergerak gitu ya. Hari Senin, hari Sabtu terjadi demo, hari Senin itu seluruh lurah di Yogyakarta turun ke jalan mengawal demonstrasi dengan pakaian Jawa, beskap gitu, lengkap dengan blangkon. Mereka menyuarakan, kalau Anda ingin menyampaikan pendapat boleh, silahkan. Anda ingin demo silahkan. Tetapi kalau kalian merusak Jogja, kalian harus berhadapan dengan kami. Nah, ini adalah kearifan lokal yang menurut saya adalah salah satu parameter atau tolok ukur bagaimana kesaktian Pancasila itu harus dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga mereka kemudian menjadi kepedulian, ya, peduli, dan ini menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya dosen yang ada di perguruan tinggi, guru-guru yang ada di sekolah, tetapi juga menjadi kepedulian masyarakat secara luas untuk bersama-sama ambil bagian dalam berbangsa dan bernegara. Dan kita yakini bahwa nilai-nilai Pancasila itu hadir dan harus tumbuh di tengah masyarakat. Itu menurut pendapat dari kacamata saya. Kalau dari
pendapatnya Pak Astangka sendiri bagaimana? Nah, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Hani dan Mas Yongki ya, berkaitan dengan pengalaman ya. Kita mencoba untuk mengeksplorasi ya, apa sih yang diimajinasikan masyarakat hari ini atau rekan-rekan dari berbagai ragam profesi ya. Kalau kita mencoba merefleksikan ulang ya, apa sih Hari Kesaktian Pancasila itu. Nah, tentu di sini kita juga perlu melihat sejarah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yongki ya, bagaimana kita melihat sejarah situasi dan kondisi pada waktu itu. Tentu bicara Pancasila pada zamannya bicara tentang ideologi bangsa, ideologi negara. Bagaimana kita pertama mempertahankan ideologi negara dari ancaman ya, dari rongrong ideologi asing atau ideologi di luar Pancasila atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, maka para pendiri bangsa atau dulu masyarakat negara itu bersatu untuk mempertahankan ideologi Pancasila ya, menghadapi tantangan dari luar. Nah, yang kedua yang menarik sekali ya, apa yang bisa kita lihat dalam konteks sejarah bahwa hadirnya Pancasila itu ternyata memperkuat hadirnya masyarakat, hadirnya negara ya dalam berbagai bentuk pada zamannya ya. Kenapa itu bisa kita lihat ya? Kita bisa tunjukkan ya, maksudnya ada ideologi lain masuk ke negara kita dan masyarakat tahu bahwa itu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan filosofi, falsafah bangsa kita. Apa yang dilakukan? Mereka merespon dengan cepat ya, dengan baik ya, seluruh elemen masyarakat. Dengan cara apa? Kita kembali kepada Pancasila. Nah, hari ini bagaimana kita mendiskusikan itu? Contoh misalnya mungkin Mas Yongki, nanti kembali ke Mas Yongki bisa cerita ya, bagaimana menghadirkan kesaktian Pancasila itu dalam berbagai kehidupan, misalnya dalam media, ya pendidikan, kesehatan, sosial, itu bisa diceritakan. Mungkin punya pandangan atau pemikiran yang lain. Silakan Mas Yongki ya. Ya, oke. Kalau dari saya sebenarnya di kalangan anak muda itu kan ada persoalan cinta tanah air ya. Jadi ada nasionalisme yang mesti kita maknai terus-menerus ya. Karena kalau dari segi anak muda itu sebenarnya semakin banyak anak muda ini yang gandrung terhadap budaya-budaya luar ya. Terutama budaya, salah satunya ya budaya Korea ya. Nah, itu ada salah satu cerita menarik ya tentang beberapa jurusan yang sangat laris ya di UGM, vokasi Korea itu yang daftar itu ribuan ya. Itu sangat diminati oleh anak-anak muda itu. Nah, sedangkan saya dulu pernah juga wawancara sama Pak Astangka dengan salah satu guru besar pedalangan isi ya. Nah, itu salah satu jurusan yang paling sepi diminati. Nah, itu kan budaya daerah kita ya, budaya daerah Jawa yang mencari mahasiswanya katanya sangat sulit sekali. Bahkan 5 saja sudah bersyukur katanya. Nah, itu kan salah satu persoalan bagaimana anak-anak muda ini kurang begitu mengenali ya budaya-budaya daerah kita. Kalau dari segi misalkan budaya Jawa itu ada salah satu yang menyatakan kalau kita tidak kenal atau tidak memiliki peneliti atau dokumentasi yang cukup ya tentang wayang, itu nanti orang Indonesia belajar wayang di Belanda katanya. Karena orang-orang Belanda sangat suka wayang dan mereka punya arsip yang sangat lengkap. Betul. Punya profesor yang juga bagus sekali. Nah, itu lah salah satu persoalan ya yang saya lihat ya, yang mesti kita tanamkan bahwa budaya daerah itu mesti kita perjuangkan ya. Terus juga kita juga harus lebih mengenal dan membuat inovasi dari bahan-bahan budaya daerah itu ya. Kayak misalkan Korea itu juga membuat inovasi dari budayanya sendiri, makanan ya, terus kemudian pakaian ya. Nah, itu kan menjadi inovasi film, inovasi drama, inovasi musik ya. Itu kan sebenarnya juga berasal dari budaya daerahnya itu. Barangkali itu yang ingin saya suarakan. Ya, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan Mas Yongki ya berkaitan dengan kesaktian. Tentu kita mulai
lagi meredefinisi dalam pengertian apa itu sakti ya. Mengapa disebut kesaktian Pancasila. Nah, pasti ada makna ya di balik itu. Nah, Pak Hani bisa memberikan penjabaran ya sebagai akademisi misalnya, hari ini kalau kita bicara kesaktian Pancasila itu apa makna dari sakti itu ya. Kalau bagi kita sakti itu tentu punya kemampuan. Satu hal yang perlu kita pahami, ada kemampuan yang bisa kita lakukan dan kemampuan itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk satu menghadapi ya tantangan, hambatan, gangguan dari luar. Nah, itu salah satu pengertian ya. Nah, kita bisa lihat ya pengalaman dari Pak Hani sendiri misalnya, kesaktian Pancasila hari ini apakah kita masih bicara tentang masa lalu misalnya, hanya sekedar memorial misalnya, atau ada sesuatu yang perlu lebih lagi kita lakukan ya sebagai bangsa ya, sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Pak Hani? Silakan Pak. Ya, memang kita harus hati-hati ya memaknai sakti. Karena dalam pemikiran kita sakti itu seperti halnya jagoan yang luar biasa, tidak terkalahkan, memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Namun yang ingin kita lihat adalah bagaimana sakti ini adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya satu contoh ya, kita pengen apa sih yang dilakukan oleh masyarakat ketika kemarin keresahan muncul dan akhirnya demonstrasi. Salah satunya kan adalah contoh baik. Kita itu sekarang sedang krisis contoh baik, sehingga kita diminta untuk sama-sama introspeksi diri gitu. Baik itu birokrat, pemangku kepentingan, pemerintah, DPR gitu ya, termasuk dalam skala masyarakat yang paling bawah, level yang paling bawah pun mesti juga harus berpikir loh, ini apa yang bisa kita contohkan. Paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan contoh baik, kita jangan menunjukkan hal yang negatif atau jelek. Karena zaman sekarang itu kadang sesuatu yang jelek kalau disuarakan terus-menerus itu menjadi seolah-olah kebenaran. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita tidak memiliki contoh baik, tetapi sesuatu yang jelek disuarakan terus-menerus, diulang-ulang demikian gitu. Jadi seolah-olah itu jadi suatu kebenaran, padahal bukan gitu. Padahal mungkin sebaliknya. Ya, atau kebenarannya belum teruji. Nah, oleh sebab itu kesaktian Pancasila saya maknai bahwa kita semua memiliki peran yang sama, memiliki tugas yang sama mulianya sesuai dengan bidang dan keilmuannya masing-masing, sesuai profesinya masing-masing untuk bekerja, belajar dengan baik, sesuai dengan etika dan nilai-nilai Pancasila yang baik. Nah, itu menurut saya memaknai arti dari kesaktian, Pak Astangka. Ya, ini bagus sekali ya apa yang dicontohkan oleh Pak Hani ya. Kita bicara apa sih makna kesaktian, bagaimana kita mendefinisikan kesaktian itu ya. Jangan sampai kita mendefinisikan kesaktian tetapi justru berbeda atau salah kaprah misalnya. Nah, kita bisa memberi contoh lain ya. Pernah kita mengalami COVID-19 ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Mereka bergotong royong membantu masyarakat, kemudian bergotong royong mensuplai bahan-bahan makanan bagi orang yang terisolasi misalnya. Nah, itu menjadi contoh ya bahwa nilai-nilai Pancasila itu hidup di masyarakat, hidup di bangsa kita ya. Buktinya apa? Ya, kita bisa kasih contoh ya, selain apa yang disampaikan Pak Hani misalnya, kita mengalami COVID-19, masyarakat itu bergotong royong secara sukarela misalnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang lain yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, ini bukti-bukti atau contoh ya bahwa kesaktian Pancasila dalam hal ini yang kita bahas adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu hadir ya secara nyata ya dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bernegara ya. Kita akan berharap ini terus-menerus refleksi kita tentang Hari Kesaktian Pancasila itu kita kontekskan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin Mas Yongki bisa menambahkan dalam hal ini. Oh ya. Barangkali saya coba untuk melihat ya bagaimana bangsa Indonesia ini punya suatu pandangan tujuan bersama ya, yang sebenarnya juga berangkat dari nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yang mungkin saya sorot adalah keadilan sosial ya,
yang seringkali itu jadi kemarin juga demo kan salah satu yang memantik adalah ya ada gaji penghasilan anggota DPR itu ya yang fantastis. Bahkan tuh sampai ada yang mengatakan 40 kali lipat dari gaji UMP ya. Nah, itu kan suatu ketidakadilan ya, ketidakadilan sosial yang mestinya kita perjuangkan ya. Jadi berangkat dari nilai itulah kita berjuang untuk bisa sejahterakan tujuan dari didirikannya Indonesia Merdeka, membuat kesejahteraan umum ya. Jadi kita sebenarnya mencerdaskan dan menuju pada kesejahteraan umum. Nah, itu sebenarnya kita sejahtera secara bersama-sama dan menghapus ketidakadilan sosial itu. Maka dari itu kita harus memegang teguh itu sebenarnya suatu nilai yang sangat idealis ya, itu yang tapi sangat sulit diwujudkan itu keadilan sosial. Maka dari itu sebenarnya kalau berbicara soal ideologi ya kita harus memperjuangkan itu ideologi itu. Kalau ideologi tidak diperjuangkan gitu kan nantinya akan tergerus ya, itu nanti akan bisa ditinggalkan, bahkan nilainya akan tergerus gitu. Jadi orang yang memegang suatu nilai dialah seorang pejuang yang harus memperjuangkan cita-cita nilai itu, begitu Pak Sangka. Ya, jadi dari diskusi kita pada pagi hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil Pak Astangka? Ya. Nah ini menarik sekali ya sahabat Pancasila ya dimanapun Anda berada. Nah apa yang bisa kita maknai ya dalam diskusi kita, atau apa yang bisa kita simpulkan dalam refleksi Hari Kesaktian Pancasila? Tentu yang pertama adalah kita menghadirkan Pancasila itu betul-betul dalam kehidupan kita secara nyata ya. Mulai saat ini atau mulai ke depan bagaimana kita memaksimalkan ya, menghadirkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu dalam seluruh sistem kita bernegara, bermasyarakat, berbangsa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yongki ya, bahwa sebuah ideologi dalam pengertian ini sistem nilai yang kita miliki tentu harus kita pertahankan, kita perjuangkan ya. Kalau tidak, nah itu akan menghilang atau masyarakat tidak tahu, dan itu akan bisa potensi diganti oleh ideologi yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang poin yang paling penting lagi adalah apa yang bisa kita simpulkan dalam diskusi kita pada hari ini. Tentu memaknai atau ketika kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, jangan sekedar seremonial misalnya, atau jangan sekedar mengkultuskan, tapi bagaimana Pancasila itu betul-betul sakti dalam kehidupan kita bernegara ya, mewujudkan itu secara konkret ya. Saya kira kedepannya kita harus tunjukkan ya praktek-praktek kesaktian Pancasila itu ya. Saya kira itu Pak Hani. Baik, terima kasih Pak Hastangka, Pak Yongki, pemirsa, sahabat Pancasila. Demikian sahabat Pancasila, persembahan podcast dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta. Selamat bertemu kembali pada podcast yang akan datang. Terima kasih. Salam Pancasila.